gempa bumi, tsunami kita sudah dapat, gempa bumi sering sekali, terutama dari Liwa dulu diawali ya. Tugas dan wewenang PMI secara lebih jelasnya. Tugas PMI sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018, itu yang pertama adalah kita pembinaan generasi muda. Jadi generasi muda kita perlu diberikan pengetahuan tentang kepalang merahan. Kepalang merahan itu apa sih sebetulnya tugas palang merah? Kemudian juga kita melakukan kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat, baik pertolongan pertama maupun ambulans. Kemudian yang ketiga juga kita kegiatan pelayanan WASH namanya, Water and Sanitary Hygiene. Jadi pelayanan air bersih dan sanitasi. Oh, itu juga ada ya? Iya. Wah, ini saya juga sebenarnya baru tahu loh ini ternyata PMI juga ada. Dan kita tetap bekerja itu di daerah-daerah yang terutama habis bencana itu. Iya benar. Karena butuh banget air bersih juga kan. Sangat butuh. Gitu. Jadi kita punya tim sendiri namanya tim WASH. Ya, pusatnya di Kota Bandung. Ya, jadi PMI mempunyai pusat WASH di Kota Bandung. Kalau misalnya untuk bencana alam nih Pak, di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang kepalang merahan pada pasal 22 itu dituliskan bahwa salah satu tugas PMI membantu dan penanganan musibah atau bencana di dalam dan juga di luar negeri. Ya. Nah, untuk di Lampung sendiri nih selama Bapak menjabat di PMI ya, jenis bencana apa saja yang sudah ditangani gitu, dan adakah cerita-cerita mengenai bencana alam pada saat itu gitu Pak, pada saat Bapak bertugas? Iya, jadi sebetulnya ini bekerja pada saat bencana itu berarti tanggap darurat. Tapi sebelumnya kita juga bekerja pada sebelum. Sebelum itu berarti kita mengadakan pelatihan bagi sukarelawan kita. Kemampuan teknis di PMI ini ada 42 kemampuan teknis. Salah satunya pertolongan pertama, pelayanan air dan sanitasi, kemudian pelayanan penampungan darurat, pelayanan logistik, pelayanan asesmen, ada 42 semuanya. Dan ini semua kita lakukan pada saat sebelum. Nah, nanti pada sesudahnya kita ada namanya tim PSP, Psikosocial Support Program. Jadi dukungan psikologi ini untuk mereka-mereka yang mengalami trauma. Benar. Jadi penting banget ya, karena bencana alam tuh biasanya meninggalkan trauma, stres juga ya Pak ya. Jadi kita punya tim khusus di situ juga, dan kita latih semua relawan kita. Nah, sepanjang kegiatan-kegiatan penanganan bencana di Lampung, PMI memang tidak pernah ketinggalan nih. Kita selalu turut serta membantu pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Lampung dalam penanganannya. Jadi baik itu yang di Lampung ini kan, sebetulnya Lampung ini dianggap sebagai salah satu supermarket bencana di Indonesia. Karena kita ini lengkap ini, bencana itu ada. Jadi ada gempa bumi, tsunami kita sudah dapat, gempa bumi sering sekali, terutama dari Liwa dulu diawali ya. Kemudian puting beliung, banjir, tanah longsor, kemudian likuifasi yang pergerakan tanah kita ada semua. Pergerakan tanah juga loh Pak? Ada kita. Terutama di daerah-daerah Sirtu, Tanggamus dan Lampung Barat. Gitu ya. Iya, jadi nggak cuma bencana yang sebenarnya bencananya tuh nggak cuma nih kayak tsunami, gempa yang biasa terjadi, jadi sebenarnya bahkan pergerakan tanah pun bisa loh ya. Ya, kita menyeluruh karena di situ klausulnya jelas bahwa PMI turut serta di dalamnya. Terus untuk pelayanan kesehatan, kita juga turut serta di dalam penanganan musibah yang namanya pandemi. Dulu kita turun di flu burung, penanganan flu burung, kemudian ada flu Meksiko atau flu babi, kita turun. Itu penanganan seperti apa sih Pak yang dilakukan oleh PMI? Jadi kita melakukan pencegahan, bagaimana mengatasi itu. Jadi sosialisasi kita kepada masyarakat, bahwa masyarakat tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan itu. Contoh misalnya kalau di pandemi COVID-19, kita akan menggunakan moto 3M.
memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan itu selalu kita kampanyekan. Nah, kalau memungkinkan kita tidak boleh berkumpul di keramaian, itu terus kita dengungkan sampai hari ini dengan cara kita memasang leaflet, poster, kemudian kita juga melakukan pergerakan di media sosial, supaya teman-teman warga masyarakat semua paham tentang itu. Segala daya upaya kita lakukan untuk itu. Ya. Wow, ternyata nih banyak sekali loh tugas-tugas yang tidak kurang diketahui oleh saya pribadi ya Pak ya. Dan mungkin saudara-saudara di luar sana mengenai PMI ya, ternyata tugasnya tidak semudah itu loh. Banyak sekali yang perlu didalami dari tugas-tugas PMI ini ya. Saya mau tanya ke Bapak Zulkifli nih mengenai undang-undang yang baru saja yang dikeluarkan oleh pemerintah di tahun 2018 ya, undang-undang PMI. Setelah dikeluarkannya undang-undang ini, kira-kira apa sih Pak harapan Bapak gitu yang Bapak harapkan setelah dikeluarkan undang-undang ini terhadap PMI pastinya? Baik, dengan adanya undang-undang ini, keberadaan lembaga PMI ini mempunyai kepastian hukum, sehingga masyarakat atau institusi resmi baik negara maupun masyarakat atau swasta itu memahami tugas Kepalang Merahan. Nah, sering terjadi Mbak, beberapa waktu yang lalu akronim PMI. Akronim PMI ini di media tertentu sering diartikan pekerja migran Indonesia. Salah ya. Nah, jadi pernah terjadi di suatu media cetak menyebutkan PMI telah menjadi korban kekerasan di negara tertentu. Setelah kita telusuri baca pengurus PMI itu, apa ini? Ternyata yang dimaksud PMI ini adalah pekerja migran Indonesia, bukan Palang Merah Indonesia. Nah, sejak ada undang-undang ini, kami harapkan para pelaku media juga mempelajari ini lah, jadi sehingga tidak membuat akronim yang membingungkan masyarakat. Nah, di dalam melaksanakan tugas-tugas Kepalang Merahan ini sebagai lembaga yang mempunyai jangkauan internasional tentunya punya standar, Mbak. Ada 7 prinsip yang dilakukan dalam melaksanakan tugas Kepalang Merahan ini. Yang pertama, tidak membedakan agama. Jadi siapa saja yang merupakan untuk dibantu, yang menjadi katakanlah korban bencana atau dan lain sebagainya, kita bantu. Tidak membedakan agama, tidak membedakan bangsa. Tadi ada sudah sebutkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Mungkin Mbak pernah mendengar PMI melaksanakan bantuan membangun rumah sakit di jalur Gaza. Sudah itu di Myanmar. Rohingya di sana. Itu bantuan obat-obatan jadi suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, dan pandangan politik. Jadi kita tidak melihat bahwa satu kelompok masyarakat itu pandangan politiknya A, lantas kita kesampingkan dia, karena kita lebih simpati kepada pandangan politik B, umpamanya demikian. Itu tidak kita lakukan. Ini yang menjadi standar, sehingga PMI Palang Merah Indonesia itu harus netral melaksanakan tugas-tugas kesehariannya. Wah, ini suatu poin yang sangat penting nih ya, karena akhir-akhir ini juga kan sering diomongin ya, membeda-bedakan, diskriminatif antara A dan B gitu ya Pak ya. Dan PMI memegang standar ini juga gitu dalam bekerja. Wah, ini keren banget sih. Ini hal yang penting sekali ya. Saya mau tanya juga nih Pak mengenai siklus bencana. Nah, setahu saya ini siklus bencana itu ada 3 fase kan.
fase pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, apakah PMI Provinsi Lampung ini bekerja pada semua fase tersebut? Dan dalam fase pra bencana tadi disebutkan ada pembentukan desa siaga atau desa tangguh bencana. Nah, yang bekerja sama dengan American Red Cross ya Pak ya. Ini benar nggak sih Pak? Apa bisa dijelaskan nggak mengenai hal itu Pak? Program American Red Cross sekarang ini sudah memasuki tahun ketiga. Wow, sudah 3 tahun berjalan ya. 2 tahun yang lalu itu dilaksanakan di beberapa desa di Kabupaten Lampung Barat, dan beberapa desa di Kabupaten Tanggamus. Sedangkan tahun ini hanya difokuskan pada Kabupaten Tanggamus karena dengan pertimbangan Kabupaten Tanggamus itu banyak daerah yang rawan banjir bandang. Seperti beberapa waktu yang lalu pernah terjadi di Kecamatan Semaka baru-baru ini. Di sana ada. Nah, namun demikian untuk tahun ini pelaksanaannya itu agak tertunda karena bencana tsunami ini. Kan kita ada himbauan dari pemerintah tidak boleh berkumpul, tidak boleh meninggalkan tempat dan lain sebagainya. Jadi sedikit terhambat ya Pak. Sedikit terhambat. Namun demikian, PMI melaksanakan tugas dalam bentuk lain, menyediakan hand sanitizer, masker, leaflet untuk memberikan, dan juga ada disinfektan itu yang dilakukan di daerah tersebut maupun di kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Nah, hari ini juga dan dari PMI Pusat diberikan bantuan sprayer yang bersifat mobile, ada 3 unit. Itu juga dilaksanakan sampai di Waikanan dan lain sebagainya. Di samping kita mendistribusikan disinfektan kepada PMI Kabupaten Kota seprovinsi Lampung. Nanti pelaksanaannya dilaksanakan secara mandiri oleh mereka. Nah, hari ini di Bandar Lampung ini ada juga tim yang turun. Tadi itu sampai Raja Basa di sini sebetulnya. Sosialisasi penempelan leaflet diutamakan kepada fasilitas umum seperti minimarket dan lain sebagainya. Sebab pernah beberapa hari yang lalu kami melihat calon konsumen di gerai-gerai tertentu itu tidak menggunakan masker, tidak, sekalipun di situ sudah ada alat cuci tangan, tidak mencuci, dan mereka tidak mencuci tangan, sehingga kami ada inisiatif dilaksanakan ini. Mungkin dalam minggu ini sekota Bandar Lampung ini akan dikunjungi oleh tim itu. Itu penting banget sih, dan masyarakat yang acuh tak acuh ya tentang hal tersebut ya. Dan itu menjadi inisiatif PMI untuk terus mengedukasi masyarakat dengan hal tersebut. Dan ini tadi ada sedikit dibahas dengan American Red Cross. Nah, sebenarnya saya juga penasaran nih Pak, bagaimana sih hubungannya Palang Merah Indonesia gitu ya dengan Palang Merah di luar negeri gitu. Adakah kerjasama yang sebelumnya pernah dilakukan? Lembaga Palang Merah Internasional ini berkantor juga di Jakarta. Jadi yang tadi disebut Federasi Palang Merah Internasional ada di Jakarta. Mereka secara rutin melakukan pembinaan bersama-sama dengan PMI setempat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang beruntung. Apakah itu kena bencana alam, ataukah itu kena penyakit dan lain sebagainya. Di samping itu juga
melakukan penguatan-penguatan sehingga seperti apa yang dibutuhkan tadi, bila peristiwa itu terjadi mereka sudah siap bagaimana cara mengatasinya. Beberapa waktu yang lalu ada juga bekerja sama dengan Palang Merah Denmark, Palang Merah apa lagi? Palang Merah Amerika, Palang Merah Kanada beberapa waktu lalu. Jadi jauh sebelum ini, sesungguhnya secara intens sudah dilakukan di Provinsi Lampung ini. Wow. Nanti Pak Aris akan menambahkan. Boleh nih Pak Aris nih, cerita nih menarik soalnya nih ya. Untuk supporting konflik bersenjata itu nanti Palang Merah Nasional khususnya di Indonesia, Palang Merah Indonesia itu disupport oleh Komite Palang Merah Internasional atau ICRC namanya. Nah, tapi kalau untuk penanganan bencana, supportingnya, mandatnya itu pada Federasi Palang Merah Internasional. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang Palang Merah luar negeri di Lampung khususnya, sejak tahun 2001 kita sudah kerjasama dengan Palang Merah Singapura dalam pembuatan water and sanitasi hygiene, termasuk pembuatan toilet ya. Itu dilaksanakan di Bandar Lampung tahun 2001. Nah itu di mana aja tuh Pak kalau boleh tahu? 2001 itu ada di di Jembatan Betong. Trubetun Barat. Trubetun Barat. Apa namanya itu? Lupa ya Pak ya. Iya sudah lama soalnya juga kan 2001. Sampai sekarang itu MCK itu masih dipergunakan. Masih dipergunakan. Iya. Jadi kalau Palang Merah membangun MCK itu Mbak, jadi kalau besteknya 13 kita akan laksanakan 13. Jadi kita akan memberikan yang terbaik. Jadi contoh misalnya klasifikasinya aja untuk tempat WC-nya itu kita memakai sebuah kata pabrik yang tulen lah ya. Pabrik yang bagus gitu, kualitas. Nggak main-main ya Pak, yang nggak asal buat. Jadi memang supaya dia bisa bertahan lama. Benar. Dan alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang. Iya. Ya. Diserahkan kepada masyarakat setempat untuk merawatnya. Iya. Terus tahun 2003 sampai 2008 dengan Palang Merah Denmark. Itu kerjasama di daerah Lampung Selatan, kemudian Lampung Barat juga. Salah satunya itulah terbentuknya SIBAT. SIBAT itu asal kata dari CBAT, Community Based Action Team. Tapi karena lidah orang Indonesia, SIBAT, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Jadi ada singkatannya juga ya Pak ya? Iya. Dulunya karena orang luar negeri ngomong SIBAT, akhirnya masyarakat kita menyebut SIBAT. Jadi SIBAT itu rupanya disingkatannya adalah Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Sampai saat itu sampai hari ini masih bekerja anggota SIBAT kita. Dan kemarin waktu bencana di Palu bulan Agustus itu kita kirimkan juga mereka. Karena permintaan Palang Merah Denmark agar Lampung mengirimkan para SIBAT yang ada di Lampung dengan dukungan anggaran dari Denmark. Wow, ternyata banyak juga nih kerjasama dengan Palang Merah luar ya. Saya pikir ini cuma yang mengirim anggotanya itu hanya pusat saja, tapi ternyata Provinsi Lampung pun juga ikut ya Pak ya.